Nona! Apa Nona baik-baik saja? Nona, tolong jangan bertindak gegabah lagi. Berapa kali ku bilang, kalau butuh menggapai barang yang tinggi, panggil aku saja. Aku selalu ada di dekatmu. Jadi kapanpun kamu membutuhkanku, aku pasti ada di sampingmu. Tertimpa buku itu bukan hal yang sepele. Kalau Tuan tahu, aku bisa dipukuli habis-habisan karena putri kecilnya terluka dalam pengawasanku. Iya, putri kecil. Untukmu yang memang sekecil botol Yakult. Au. Au. Nggak penting. Ada yang luka? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nih, merah begini. Berdarah lagi. Sebentar, aku ambilkan P3K. Setiap hari ke perpustakaan, tapi nggak bisa minta tolong sama orang lain buat ambilin buku doang. Jatuh dari tangga setinggi itu dan tertimpa buku-buku. Kalau emang kamu gak terluka, berarti Tuhan sangat amat sayang dengan hidupmu. Hati-hati lain kali. Dan hati-hati, ini akan sedikit sakit, jadi tahanlah. Belum. Tolong jangan bergerak. Ya, aku sulit mengobatinya kalau kamu terus bergerak. Nona, berhenti bergerak. Tolong. Ya, aku tahu sakit, tapi tolong, tahanlah. Aku tahu ini bukan pekerjaanku, tapi ini termasuk dalam kode etik yang diajarkan padaku sebagai seorang bodyguard. Ya, kalau klien terluka, maka aku harus bisa setidaknya memberikan pertolongan pertama sebagai seorang bodyguard. Sekarang coba bayangkan, kita berada di tempat penyerangan massa yang sama dengan sekitar 5 tahun yang lalu. Benar? 5 tahun yang lalu, ya. Biarpun saat itu tidak ada orang yang membawa senjata api, sekarang kita coba bayangkan, negara ini punya akses ke semua senjata api sebebas mungkin. Sehingga saat penyerangan itu, massa yang mengamuk bukan datang membawa parang, membawa gear motor, membawa kayu, tapi kali ini mereka semua membawa senjata api. Dengan semua persenjataan yang mereka punya, kamu yang sedang berlindung di kamar dan sedang mencoba menuju bunker perlindungan tiba-tiba diterobos masuk dan ditembak di bagian kaki, dor. Ditembak di bagian tangan, dor. Dan kalau ada aku saat itu, apa mungkin aku mendiamkanmu yang terluka dan darahmu yang terus bercucuran itu sambil menunggu ambulans datang? Tentu kamu akan mati terlebih dahulu, terutama kalau terkena di bagian yang fatal seperti kepala, dada, perut, dan lain sebagainya. Ya, syukurnya waktu itu kamu lagi di luar negeri, jadi kamu tidak akan terkena amukan massa. Ya, aku tahu aku tidak ada di saat kejadian secara langsung, aku hanya ada di akhir. Tapi justru itu karena aku terlibat di dalam operasi pembubaran massa pada detik-detik akhir. Saat itu aku jadi tahu beberapa hal. Dan juga saat perekrutan bodyguard untukmu, memang kami diminta untuk menyelidiki semua detail penyebab dan semua motif yang dilakukan oleh massa. Agar semua hal ini tidak terjadi lagi dan kita bisa melakukan tindakan preventif untuk kejadian-kejadian yang ada di depan. Namun banyak hal yang memang sengaja ditutupi oleh ayahmu dan perusahaannya agar aku dan tim tidak mendapatkan detail informasinya. Ya, aku pun tidak tahu apa itu. Tapi bagaimanapun itu bukan bagian dari pekerjaanku untuk mengetahui hal itu karena aku tidak diminta untuk mencari tahu lebih dalam. Terutama mungkin itu soal privasi dan lain sebagainya, jadi aku mewajarkannya. Ya, kita punya privasi masing-masing, bukan? Jadi tidak mungkin kita membicarakan semua hal. Maaf aku terlalu banyak bicara. Tapi
Kamu itu lebih tenang kalau aku banyak bicara. Jadi objektifku untuk mengobatimu lebih mudah kalau mengecohmu sambil mengobatimu. Sudah, lukamu sudah diperban. Dan kalau begitu aku akan berjaga di depan. Kalau kamu butuh apapun lagi, tolong beritahu aku, Nona. Aku permisi dulu. Kamu mau aku ada di sini? Baiklah. Kalau gitu sesuai permintaan Nona, aku akan tinggal di sini. Aku akan berdiri di sini. Ya? Iya. Ya, aku berdiri di sini. Well, ya, aku tahu ini memang bukan masa perang atau masa panasnya politik atau semacamnya. Tapi aku harus mempertahankan posisi tubuhku dalam berjaga seperti ini sebagai bentuk berjaga-jaga. Dan itulah cara yang diajarkan padaku sebagai seorang bodyguard. Terutama kemarin ayahmu juga sempat memberitahuku kalau ada beberapa musuhnya yang berkemungkinan akan berusaha menyerangnya. Tenang, ayahmu bersama orang-orang yang tepat. Dia sudah dijaga oleh 10 orang terpilih yang sama kuatnya denganku dan memang berasal dari timku juga. Jadi, Nona bisa tenang dan fokus dengan apa yang Nona inginkan daripada mendengarkan cerita membosankan dariku soal pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi selamat menikmati siang ini, Nona. Jangan berfokus padaku, anggap saja aku tidak ada di sini. Oke? Baiklah, Nona. Kamu boleh menatapku terus-menerus sepuasmu. Aku akan menatap kembali kalau begitu. Cerita apa lagi yang mau kamu dengar? Hampir semua ceritaku selalu kubagikan saat kamu memintaku untuk bercerita soal keseharianku. Pertanyaan itu ya. Ini kenapa Nona jadi menggodaku? Oh, sedang tidak menggodaku ya? Baiklah, Nona paling cantik di dunia. Mulai dari mana ya? Aku tidak yakin ini akan menarik untukmu, tapi 5 tahun menjagamu tentu jadi masa-masa yang cukup merepotkan. Tapi di sisi lain cukup menyenangkan karena baru sekali dalam seumur hidupku aku tidak diperlakukan layaknya senjata, namun diperlakukan layaknya manusia. Enggak apa-apa. Aku hanya merasa kalau aku terlalu sering menurunkan kewaspadaanku ketika bersamamu. Ya tahu mungkin kita emang nggak lagi di masa perang dan lain sebagainya, tapi rasanya aku tidak biasa melakukan itu di depan klienku. Karena sejauh ini aku bekerja di bawah orang-orang yang memang perlu perlindungan gila-gilaan sampai aku harus mencabut nyawa banyak orang demi melindungi orang itu. Of course, kalau lagi sama kamu, kalau emang lagi butuh mencabut nyawa orang, ya pasti akan aku lakukan. Tapi denganmu rasanya semuanya lebih tenang dan damai. Bukan karena tidak ada perdebatan atau perlindungan yang harus dilakukan. Tentu banyak perlindungan yang harus dilakukan. Tapi tidak sebanyak ketika aku melindungi klien-klienku yang sebelumnya. Dan juga kamu memperlakukanku sebagai seorang manusia dan bukan sebagai alat atau senjata perlindungan atau bahkan tameng. Ya rasanya dimanusiakan oleh manusia memang beda. Dibandingkan melindungi untuk bekerja, rasanya aku malah melindungimu karena aku memang mau melindungimu dari awal. Nona paling cantik sedunia. Tadi kamu duluan loh yang menyebut dirimu itu
perempuan paling cantik di dunia. Nona, ke bawah meja. Unit 1, ada apa di depan? Unit 1 jawab. Unit 2 jawab. Komunikasi terputus. Nona, jangan panik, ya. Nona, dengar. Kamu bersamaku, oke? Semua akan aman, oke? Terus bersamaku dan semua akan aman. Paham? Sekarang atur nafasmu, ya. Dan hati-hati melangkah. Sekarang objektif kita adalah pergi ke bunker. Ya, di sana akan tenang. Di sana akan tenang. Di sana kita akan tenang. Kita akan aman, ya. Mengerti? Oke, kalau gitu aku akan membuka pintu ini. Lalu kita pergi ke kiri. Mengerti? Awasi belakangmu. Kalau memang ada orang menunduk, biarkan aku yang terkena tembakannya. Mengerti? Percayalah padaku. Kita akan selamat. Mengerti? Good. Yuk. Ke kiri. Ikuti aku di belakang. Pegang tanganku. Awas. Ayo. Terus ikuti aku. Menunduk. Aman. Oke. Dari sini kita harus cepat karena kita akan lewat koridor. Koridor ini penuh dengan kaca. Kacanya tidak ada yang sama sekali tahan dengan peluru. Jadi kita harus lari. Oke? 1, 2, 3. Ayo lari! Tinggal 1 koridor lagi. Karena udah aku bilang jendela itu emang harus diganti kacanya. Enggak, itu senjata kaliber besar. Enggak mungkin aku bisa kalahin cuma pakai handgun. Enggak, aku nggak nyimpen senjata yang lain. Semuanya ada di gudang. Objektif utama kita sekarang adalah ke bunker. Jadi apapun yang terjadi kita nggak harus cari senjata lain. Kita sekarang hanya perlu pergi ke bunker. Ngerti? Sedikit lagi harusnya dia harus mengisi ulang pelurunya. Saat dia mengisi ulang pelurunya, kita lari. Kita lari. Menunduk. Oke. 1, 2, 3. Ayo! Nona! Padahal tinggal sedikit lagi sampai bunker. Dia tidak menembak. Dia sengaja menunggu target keluar. Awas Nona, menunduk! Aku akan ke situ. Benar-benar gak dikasih lewat. Gimana ya? Oke. Nona, dengar. Aku akan berlari ke arah sebaliknya untuk memancing mereka. Seburuk-buruknya aku bisa mati karena itu. Apa Nona bisa pergi ke bunker sendirian? Nona tahu kan, bunker hanya perlu lurus dan turun ke basement. Jangan lupa masukkan kode yang diberitahu Tuan pada Nona. Dan jangan buka pintu itu untuk siapapun yang mengetuk kecuali aku atau polisi atau pihak keamanan. Mengerti? Dan hati-hati, bisa jadi penjahat akan menyamar sebagai pihak keamanan. Minta identifikasi identitas terlebih dahulu sebelum membiarkannya masuk. Hei, tenanglah. Lihat aku. Ada lagi. Tenang, ya. Kamu takut aku mati? Aku tadi bilang seburuk-buruknya, oke? Kamu sendirian, kamu bisa, ya. Aku belum tentu mati. Kalau aku tidak mati, aku akan pergi menjemputmu. Mengerti? Kamu percayakan aku bisa selamat? Aku akan pergi ke kamu. Oke? Good. Ini, aku taruh senjataku di sini. Nona bisa ambil ini sebagai bentuk perlindungan. Mengerti? Tenang, aku masih punya tanganku untuk bertarung.
Yang penting sekarang Nona selamat. Objektifnya adalah pergi ke bunker. Pergi ke bunker. Mengerti? Siap. Menunduk. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menyiapkan dirimu, Nona. Jadi sekarang kita butuh kamu untuk bergerak cepat atau umpan yang kutawarkan pada musuh tidak akan berguna. Ingat, ini akan jadi penentu semuanya. Kamu harus berangkat ke sini, pergi, dan lari ke basement. Oke. Ini akan jadi penentu semuanya. Jangan sampai mereka dapat masuk ke bunker. Paham? Oke. 1, 2, 3. Ayo, ke sana brengsek! Nona, tunggu! Ya, aku selamat. Gak apa-apa. Tutup dulu bunkernya. Enggak, aku cuma kecapean lari dong. Di sini kita aman harusnya. Kita tinggal menunggu pihak keamanan dan semuanya aman. Kamu nggak apa-apa? Nggak ada yang luka kan? Tadi yang lecet aman? Syukurlah. Nggak, aku cuma mau jalan-jalan ngelilingin bunker ini dong. Aku mau lihat-lihat dulu. Enggak. Aku cuma mencari sesuatu dong. Mungkin senjata atau semacamnya. Ini dia. Oke. Di dalam bunker ini ada berangkas. Berangkas yang menyimpan dokumen rahasia gelap soal perusahaan yang disembunyikan oleh klienku yang tidak boleh disebutkan. Selamat datang teman-teman. Silahkan ambil dokumennya. Perempuan itu? Nggak penting. Itu makanan gue. Jangan kalian sentuh dia. Mau ngapain lu? Udah gue bilang kan, jangan sentuh dia. Lu berani sentuh dia lagi, gue pastiin tangan yang lu pakai buat megang dia gak akan bisa lu pakai lagi selama-lamanya. Ngerti? Udah sana, ambil dokumennya, bawa ke klien kita. Amatir. Kamu gak apa-apa kan sayang? Kenapa masih ngarahin pistolnya ke aku? Kan aku barusan nyelamatin kamu dari orang yang gak bisa dengar perintah ketuanya. Oh baby, mau mengancamku dengan senjataku sendiri yang sudah kuserahkan padamu. Oh, how cute and ironic. Tembak aja. Nih. Arahin ke kepalaku. Nih. Ini. Tembak aja. Tembak. Mana? Ayo. Tarik pelatuknya. Ayo. Coba. Tarik pelatuknya. Ayo. Ayo tembak. Tembak. Tembak! Tembak kepala orang yang sudah mengkhianatimu dan ayahmu. Ayo. Ayo tembak. Hei, kalau kamu gak mau narik pelatuknya ke musuhmu, kamu tahu kan akibatnya? Nanti kamu yang mati loh. Tapi ya udah deh, kalau emang itu keinginan kamu, mana mungkin aku sebagai bodyguard tidak akan menuruti kemauan Nona. Biar aku yang tarik pelatuknya sekarang. Jangan lepas tangan kamu dari pistolnya dong, Nona. Pegang yang erat.
sama seperti apa yang sudah kuajarkan. Kalau megang pistol harus bidik yang benar dan yakin. 1, 2, 3, dor. Ya kamu kira aku sebodoh itu ngasih pistol yang masih ada isinya ke targetku sendiri? Nona, kamu terlalu polos. Bos, semua dokumen sudah aman. Bagus. Langsung bawa ke klien kita aja. Oh ya, tolong tutup bunker dan tinggalin helikopternya di sini. Gue masih ada urusan yang mau gue lakuin sama makanan gue. Sekarang kita berdua. Apa yang mau aku lakukannya? Oke, pertama-tama pasti banyak hal yang mau kamu omongin dan pertanyaan kenapa itu muncul paling besar. Ya, aku mengerti. Oke, aku akan menjelaskan dari bagaimana rencana ini terbuat. Ya, sebenarnya memang dari awal rencana ini sudah dibuat dari kerusuhan massa di 5 tahun yang lalu. Saat itu aku sudah mulai menyamar sebagai orang yang dalam tanda kutip membantu membereskan, padahal aku sedang mencari dokumen rahasia yang disembunyikan oleh ayahmu. Dan setelah aku cari dari tiap sudut rumah ini, tidak ada satupun tempat yang menunjukkan kalau dokumen ini ada di situ, kecuali bunker ini. Dan tebakanku memang sesuai karena dokumen itu memang disembunyikan di sebuah tempat yang mungkin hanya ayahmu yang tahu kata kuncinya. Maka dari itu aku memperdalam penyamaranku hingga menjadi bodyguardmu. Memang awalnya aku pikir misiku akan berjalan lebih lama karena aku tidak punya kontak secara langsung dan kepercayaan secara langsung yang bisa menggait ayahmu begitu saja untuk kujebak. Karena ya aku terjebak denganmu. Tapi ternyata aku sedikit salah. Karena putri kesayangannya juga tahu hal yang paling berharga dan dicari-cari olehku selama ini. Kata kunci untuk membuka bunker ini. Dan aku sangat amat bersyukur karena aku bisa memanfaatkan hatimu untuk dibohongi semudah ini. Oh Nona, gak perlu takut karena kamu sendirian sekarang. Iya, sekarang ayahmu sudah dihabisi oleh semua bodyguard yang aku minta untuk melindungi ayahmu itu. Dan sekarang hanya tersisa kita berdua di sini. Mainnya kasar ya. Well, I do like to play it rough, but ya, biasanya aku yang ngasarin sih. Tapi oke lah. Boleh juga tamparanmu. Tapi mungkin belum sekeras itu ya. Karena kalau menampar itu seharusnya begini. Kamu tahu? Aku tahu kamu gak menikmati hidupmu sebagai anak yang dimanja, terlalu dikekang, harus terlihat baik di depan media, di depan orang-orang, dan lain sebagainya. Dan kamu juga tahu, aku gak menikmati hidup sebagai orang yang dijadikan senjata setiap saat. Ya, maksudku adalah karena kita sama-sama benci hidup kita yang begini, kenapa kita gak kabur aja sama-sama? Maksudnya gimana?
Maksudnya ya ini. Apakah itu sudah cukup? Oh. Interesting. Maksudku itu, ya kita kabur. Kita pergi dari negara ini. Lalu kita buat identitas baru. Kita bisa menikah dan punya anak. Mungkin 2 anak, 5 anak, 10 anak. Ya terserah kamu mau berapa. Aku akan siap untuk meladenimu. Aku tahu kau menyukaiku, Nona. Dan kau tahu aku menyukaimu. Jadi apalagi yang harus kita pikirkan selain pergi meninggalkan hidup kelam masing-masing dan hidup bahagia bersama-sama. Karena untuk apa hidup kalau kita cuma harus menuruti apa yang diinginkan orang lain? Mungkin sekarang kamu tidak ada ayah untuk mengekangmu, tapi jangan lupa kamu masih memiliki titel sebelumnya, yaitu pewaris dari perusahaan ayahmu. Dan juga jangan lupa perusahaanmu sudah ditargetkan oleh semua orang-orang yang terancam dengan keberadaan perusahaanmu. Informasi yang ini hanya berlaku untuk klienku yang satu ini. Untuk klien-klienku yang lain, tidak ada yang tahu. Kalau emang kamu gak mau, ya aku akan hanya meninggalkanmu di sini dan kamu akan sendirian. Dan aku juga akan kembali ke kehidupanku yang biasanya. Jadi sebenarnya kalau dipikir ini adalah win-win solution dan jalan keluar kita berdua. Sorry, atau lebih tepatnya satu-satunya jalan keluar yang bisa kita ambil sekarang. Jadi bagaimana? Mau kabur bersamaku? Aku gak terima jawaban enggak, jadi aku ambil diam itu sebagai iya. Tapi sebelum kita pergi dengan helikopter di depan, alangkah baiknya kita memanfaatkan tensi yang sudah tinggi ini dengan kamu yang tiduran di sofa. Enggak, aku gak akan ngapa-ngapain kok. Cuma menyantap makananku yang udah aku tahan-tahan untuk gak aku makan dari lama banget. Sayang, jangan gerak-gerak. Makanan kan seharusnya udah nurut sama yang akan menyantapnya, ya kan? Good girl. Kalau gitu, selamat makan. Sayang. Kamu kurang handal dalam menghadapi bibirku. Sayang sekali. Aku pikir itu akan menjadi pengalaman yang sangat amat menarik untukmu, tapi sepertinya kamu memang kurang mahir, mungkin. Tapi ya, semua drama itu memang hanya untuk kamu terbunuh. Sudah, sampai situ saja. Sayang sekali. Semua harus berakhir seperti ini. Karena wajahmu cantik, kamu sangat berbakat, tapi kamu berada di lingkungan yang kurang tepat. Maaf, tadi aku memberikan harapanmu untuk hidup. Tapi masalahnya, klienku tidak suka ada saksi mata. Jadi selamat tinggal, sayangku.
Sampai jumpa di neraka.